Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cowboy Campus Channel. Kali ini kita akan membahas 4 konstruksi spektakuler yang ada di dunia. Proyek spektakuler yang pertama yaitu bernama NEOM. Berada di negara Arab, proyek atau kota pintar ini adalah rencana terbesar dari negara Arab yang diinisiasi oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Proyek ini rencananya akan dibangun di daerah gurun Provinsi Tabuk, dekat dengan terusan Suez, berjajaran dengan Laut Merah dan Teluk Aqaba. Proyek ini juga sudah dimulai pada tahun 2017 sampai tahun 2020 dan perkembangannya juga cukup signifikan. NEOM dicadangkan menjadi kota futuristik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan NEOM sendiri memiliki tinggi 500 meter dengan lebar 200 meter dan panjang hampir 170 km. Proyek ini juga menggunakan sistem perpaduan antara smart building dan grand building. Interior dalam dari NEOM ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah pedestrian layer. Zona ini adalah zona terkhususnya untuk para pejalan kaki dan juga akan dibangun dengan konsep green building dan smart building. Dan berikutnya, zona yang kedua diberi nama service layer. Terdapat banyak jenis toko-toko atau kebutuhan untuk para pejalan kaki berbelanja. Dan yang terakhir adalah zona spin layer. Di zona ini diperuntukkan untuk jalur transportasi barang dan penumpang yang mana mampu mengantarkan ke lokasi yang dituju dengan super cepat. Dan juga di area berjalan kaki atau di layer yang pertama, zona pertama juga ada dibangun kota mini yang mana diperuntukkan untuk para pejalan kaki supaya bisa berkunjung ke daerah-daerah kota terdekat di zona yang pertama. Konstruksi spektakuler yang kedua adalah kereta gantung. Ya, kereta gantung yang akan dibangun di Gunung Rinjani. Bagi kalian para pendaki Indonesia mungkin tidak asing lagi dengan gunung ini. Indonesia rencana akan membangun mega proyek kereta gantung yang mana akan menelan biaya cukup besar, yaitu sebesar 2,2 triliun dengan panjang 10 km dan berdekatan dengan arena balapan MotoGP Mandalika. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan proyek ini? Komen di bawah ya. Konstruksi spektakuler yang ketiga berada di negara yang pernah menjajah Indonesia. Ya, tak lain tak bukan yaitu adalah negara Belanda. Negara yang sering disebut dengan negara kincir ini adalah salah satu kiblatnya konstruksi bagian air, karena Belanda sukses menyulap beberapa permukaan laut menjadi dataran yang hingga kini dihuni oleh penduduk masyarakat Belanda. Konstruksi spektakuler di Belanda ini adalah bendungan penahan air yang diharapkan mampu menahan air laut agar tidak terjadinya banjir di pemukiman warga. Proyek ini memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah Delta Walk atau juga dimaksud dengan proyek penahan banjir. Delta Walk terdiri dari 13 bendungan, konstruksi penahan badai, konstruksi pintu air pengunci, dan juga tanggul.
Dan yang kedua adalah delta plan. Sedangkan delta plan diharapkan mampu menghasilkan penyaringan air laut menjadi air yang siap untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat Belanda. Dan juga selain dari bendungan yang tadi kita sebutkan, Belanda juga sangat intens untuk proyek-proyek terkait bagaimana cara penanganan air laut agar air laut tidak menyebabkan banjir di pemukiman warga Belanda. Itulah kenapa saya katakan di awal bahwa Belanda adalah kiblatnya konstruksi untuk pengendalian air di dunia. Selain dari bendungan yang sudah kita bahas di awal tadi, Belanda juga mempunyai konstruksi bangunan air, yaitu yang berfungsi untuk menahan gelombang air laut pasang. Fungsi bangunan ini ialah agar supaya gelombang air laut atau ombak laut tidak langsung sampai ke permukaan daratan. Makanya dengan adanya pemecah gelombang ini mampu mengurangi besaran gelombang yang sampai di pemukiman warga yang juga dekat dari laut itu sendiri. Setelah tadi kita membahas konstruksi spektakuler yang ada di Belanda, maka kita akan pindah ke negara adidaya, yaitu negara Amerika. Konstruksi spektakuler yang keempat atau yang terakhir ini adalah Menara Wisconsin yang berada di Amerika Serikat. Tepatnya terletak di daerah Milwaukee. Cukup unik, menara ini hampir keseluruhan dari materialnya menggunakan material kayu. Yang pertama, ketika saya menganalisa bangunan dan melihat bangunan ini, saya kaget. Akan tetapi, ketika saya tahu bahwa yang merancang atau mendesain bangunan ini tak lain dan tak bukan yaitu firma arsitek Kops beserta Asosiasi Arsitek Dunia. Bangunan ini menggunakan perpaduan material alam guna untuk mengurangi dampak polusi yang ada di Amerika. Namun, bagian dasar dari pondasi bangunan ini masih tetap menggunakan konstruksi beton, sementara lip dan poros tangga dan sisa struktur lainnya terbuat dari kayu laminasi silang atau CLT dan kayu glulam. Tinggi bangunan ini mencapai 86,6 meter di atas permukaan laut, dan juga bangunan ini baru saja mendapatkan world record sebagai bangunan tertinggi di dunia serta bangunan hibrida perpaduan antara kayu dan beton tertinggi di dunia, yang mana world record ini diberikan oleh Council on Tall Building and Urban Habitat. Rekor ini mengalahkan rekor dunia yang lalu dipegang oleh Menara Mjøstarnet yang ada di Norwegia. Pimpinan firma arsitek Jason Kopp mengatakan selain memberikan tampilan superior, penggunaan kayu di Action bisa menyerap karbon dioksida yang setara
dengan menghilangkan 2.400 mobil di jalan raya. Jadi dari keempat konstruksi spektakuler tadi, konstruksi mana yang pertama kali kalian ingin kunjungi? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.